Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lucy Aprianti Helveonica. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni tentang bab sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yakni untuk mendeskripsikan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yakni untuk menjelaskan seperti apa sih proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, yang kedua yakni menyebutkan apa sih peran-peran agama Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke dalam pembelajaran kali ini. Pertama adalah bagaimana sih cara masuknya agama Islam ke masyarakat Indonesia. Nah, jadi agama Islam ini dibawakan oleh para pedagang, baik itu dari Gujarat, Persia, Pakistan, dan lain. Seiring bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu, kemudian datanglah para ulama yang sangat-sangat banyak dari berbagai negara-negara seperti Gujarat, Persia, Pakistan, dan lain untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, jadi para ulama itu kan banyak tuh. Jadi disebar beberapa kelompok, baik itu di Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, dan lain. Nah, jadi untuk di Pulau Jawa tersebut ada yang namanya Wali Songo, yaitu para penyebar agama Islam yang berjumlah 9 orang. Para ulama-ulama ini, para wali-wali ini menyusun cara bagaimana sih caranya agar agama Islam ini menyebar dengan cara cepat. Nah, yakni yang pertama ini adalah sistem pernikahan. Nah, jadi apabila penyebaran agama Islam ini diperkuat dengan menikahi anak-anak dari kerajaan, maka agama Islam ini akan kuat dan juga akan tersebar dengan luas di pelosok kerajaan. Nah, yang kedua ada pendidikan. Nah, jadi untuk terciptanya penyebaran agama Islam secara luas, maka para wali ini menciptakan atau membangun yang namanya pesantren, TPQ, surau, dan lain. Lanjut yaitu perdagangan. Nah, jadi Indonesia ini mempunyai geografis yang sangat-sangat bagus dan juga sumber daya alam yang sangat-sangat bagus, yakni ada rempah-rempah dan juga sering para pedagang Islam yakni dari berbagai negara seperti Persia, India, Arab, dan lain datang ke Indonesia untuk penyebaran agama Islam dan juga berdagang. Nah, lanjut ada lewat kesenian. Nah, jadi Indonesia ini banyak sekali keberagaman, yakni keberagaman suku, keberagaman kebudayaan, keberagaman kesenian, dan lain. Nah, jadi para ulama ini, para penyebar agama Islam ini menyebarkan agama Islam lewat kesenian, yakni dengan cara memodifikasi kesenian-kesenian yang ada, seperti kesenian wayang kulit. Nah, jadi wayang kulit ini dimodifikasi dengan cara menambahkan unsur-unsur agama. Nah, selanjutnya ada dengan cara berdakwah. Nah, jadi dengan cara berdakwah ini, para ulama atau para penyebar agama Islam ini berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dari pulau satu ke pulau yang lainnya untuk penyebaran agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih peran agama Islam di masyarakat di Indonesia. Pertama ini adalah peran sosial. Nah, jadi Islam ini tidak ada yang namanya kasta, baik itu kasta rendah, kasta menengah, kasta atas. Jadi dengan adanya agama Islam ini berkuranglah atau hilanglah yang namanya perkastaan di masyarakat. Nah, yang kedua ada keagamaan. Nah, jadi anak-anak Indonesia ini sebagian besar masyarakatnya yakni menganut agama Islam, walaupun masih ada di antara masyarakatnya masih menganut agama selain agama Islam. Nah, selanjutnya ada peran Islam terhadap kebudayaan. Nah, jadi Indonesia ini kan mempunyai banyak sekali keberagaman, termasuk keberagaman kebudayaan. Nah, jadi para ulama ini atau para penyebar agama Islam ini memodifikasi dan juga memanfaatkan kebudayaan yang telah ada. Contohnya kebudayaan seni ukir. Pada zaman dahulu itu dilukis atau diukir untuk nama dewa-dewa maupun lukisan
patung-patung dewa. Nah, sekarang karena adanya agama Islam itu dimodifikasi seni ukir itu dengan sebutan kaligrafi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini yakni yang pertama adalah bagaimana sih cara masuknya agama Islam ke Indonesia itu? Nah, yang pertama ada perdagangan, kesenian, pendidikan, dakwah. Selanjutnya adalah apa sih peran agama Islam ini di masyarakat Indonesia? Yang pertama ada bidang sosial, yang kedua ada bidang agama, yang ketiga adalah bidang kebudayaan. Nah, itu tadi penjelasan Ibu kali ini mengenai tentang sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia. Semoga dengan adanya penjelasan kali ini kalian menjadi lebih enjoy, lebih santai, lebih mengerti tentang pelajaran kali ini. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.